Pada tutorial sebelumnya kita udah ngebahas apa itu bedanya slideshow yang disediakan oleh si WIX ini, dan tadi sudah kita coba banyak banget. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih salah satu saja, jadi tidak perlu semuanya ya, karena kita coba-coba. Karena di tutorial kali ini kita akan ngebahas ngomongin footer. Jadi kita mau tambahkan footernya supaya nggak plain seperti ini juga. Footer itu sendiri sebenarnya dia akan ikut selama kalian pindah page, mirip seperti di header. Jadi kalau header itu kalian pindah halaman ke halaman produk, about, kontaknya segala macam, headernya tetap ikut. Begitu pula juga dengan si footer. Makanya footer ini biasanya kita akan taruh desain yang harusnya nggak beda-beda jauh dengan header yang tadi di atas, dan informasi yang kita taruh di sini informasi seadanya. Pertama mungkin saya akan memilih warna dari footer itu sendiri. Mungkin warnanya saya akan gunakan warna yang kalau di atas tadi sudah hijau, berarti mungkin saya akan pakai yang coklat mungkin di sini ya, menggunakan tema warna kita. Ya mungkin seperti ini. Ini kalian juga bisa tambahkan lebih besar kalau memang footer lebih besar atau mau lebih lebar. Biasanya informasi yang paling dasar ditaruh di footer itu adalah kreator, yaitu nama kreator dari website, bukan dari produk ya, bukan dari si toko online ini gitu kan, tapi lebih kepada kreator yang membuat website itu sendiri. Mungkin saya akan taruh di ini, dia kalau mau ditaruh di sini dia footer kedorong-dorong, makanya kita mesti klik move to footer supaya dia masuk ke dalam footernya. Dan paragraf ini saya mau bikin di sebelah kanan, jadi saya akan bikin dia rata kanan. Bukan di tulisannya ya, tapi jadi di teksnya ya. Teksnya itu yang saya mau bikin dia alignmentnya loh, alignment dari teksnya itu rata kanan. Karena di sini biasanya, misalkan di sini saya taruh tanggal pembuatannya, terus oleh pembuat websitenya kan misterius di sini. Kalau kalian punya logo biasa ditempel di sebelahnya kayak gini. Terus biasanya created with toolsnya gitu kan, with WIX kan, kita pakai WIX kan cara bikinnya. Dan biasanya juga ditaruh kayak simbol itu loh, simbol trademark atau copyright di sebelah sini. Dan untuk menuliskan simbol trademark atau copyright itu di keyboard memang nggak ada gitu kan. Kalian sebenarnya caranya itu kalian ketik alt terus tombol 0169 gitu, ada kodenya gitu. Jadi ini namanya kode ASCII supaya kita bisa mendapatkan tulisan yang tidak ada di keyboard ini. Seperti salah satu-satunya ada simbol copyright ini. Ya opsional sebenarnya sih kayak gitu. Kalau kalian mau tambahkan gambar, misalkan icon ya, icon dari logo kita gitu kan, logo si pembuatnya, dan kalian bisa tambahkan juga dari media. Kebetulan saya sudah upload. Ya seperti ini gitu. Biasanya yang paling minimal ditulis di dalam footer itu adalah ini, yaitu trademark dari si pembuat website, dan juga dibikin dari apa, lalu kalau ada logo pasang logo. Atau juga biasanya juga ditambahkan alamat dari toko online di sini tersebut maksudnya. Jadi ya sama lagi, kita bikin lagi teks menggunakan iya, biasanya sih kurang lebih kayak gini gitu kan, tambahkan alamat, terus nomor telepon, segala macam kontaknya kayak gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi, kadang-kadang ada juga yang menambahkan kayak subscriber. Jadi kayak kita sekalian mau masukin komponen namanya subscriber list itu loh. Jadi kayak kita mau subscribe ke newsletter, di sini sebenarnya sudah disediakan kok di bagian contact and form ada subscribe, dan kita pilih mungkin ini warnanya cukup sesuai dengan tema kita. Ya, seperti biasa kita mesti tarik dia masuk ke dalam form ya. Ya seperti ini subscribe-nya. Ini ternyata cukup besar juga ya. Tadi bahkan full name-nya sudah saya delete, masih cukup kebesaran gitu kan. Mungkin ini perlu dikecilin lagi. Tapi kayaknya ya bisa sih dikecilin ya. Mungkin ini ada satu tambahan box lagi jadinya. Tapi ini sih preferensi sih. Biasanya sih tambahin ini. Kadang-kadang ada juga yang nambahin lagi header itu kan sudah ada menu bar ya. Menu bar buat pindah-pindah ke halaman berikutnya. Kadang-kadang ditambahkan juga menu bar di bawah itu supaya mungkin kalau kita udah selesai scroll ke bawah, kita juga tetap bisa pindah-pindah tanpa harus scroll balik ke atas. Tapi menu barnya kadang-kadang lebih sering dibikin bukan horizontal begini, tapi malah dibikinnya vertikal gitu kan. Karena kan memang tempatnya sudah seperti ini, sengaja dibikin yang vertikal. Saya mungkin pilih yang ini, agak cocok mungkin dengan warna. Ya kayak gini biasanya gitu kan, ada subscribe-nya, terus ada vertikal menunya, dan kadang-kadang ditambahkan juga sosial icon ini loh, kayak kebetulan sudah kita taruh di atas sih, tapi kadang-kadang ada juga yang memang taruhnya tuh bukan di atas, tapi taruhnya memang ditaruh di bawah. Biasanya kita menambahkan lagi namanya visitor counter, jadi buat menghitung berapa banyak yang sudah mengunjungi website kita. Tapi visitor counter itu secara default tidak tersedia di dalam menu manapun yang ada di sini. Tapi si WIX ini punya yang namanya WIX Up Market.
yaitu kalau kita mau menambahkan konten yang di luar tidak dimiliki oleh Wix, itu bisa disediakan juga cari di sini. Yang menyediakan konten-konten di sini pun juga selain dari Wix itu sendiri, juga ada dari third party, yaitu dari perusahaan lain, misalkan PayPal untuk pembayaran, ada juga untuk dari Line, dari Instagram, biasanya Google Ads kayak gini-gini biasanya juga taruh di sini. Dan yang kita cari itu adalah counter, semacam kayak visitor counternya. Nah, kebetulan ada di punyanya Wix sendiri, kita akan pakai punya Wix itu sendiri, Wix hit counter. Jadi dia sebenarnya menyediakan, tinggal kita add to site. Nanti dia akan menambahkan komponen. Nah, kita sudah dapat add to site-nya, jadi kita sudah mendapatkan visitor counternya yang disediakan oleh dari si Wix-nya itu sendiri. Ini kebetulan dari Wix-nya. Untuk setting sendiri kelihatannya dia tidak terlalu banyak. Kita bisa memilih kayak semacam layoutnya mau bentuknya kayak gimana, mau dibikin kotak, mungkin model bentuknya aja kayak gimana gitu. Apakah animation-nya, lalu ada font-nya, kita mau pakai font apa, cara animasinya segala macem, itu kita bisa gunakan itu. Ya, jadi ini kayak berapa banyak visitor yang sudah mendatangi website kita ini. Kadang-kadang dipakein kayak gini. Ini kalau mau dikecilin mungkin terlalu besar ya. Nah, dia ikut mengecil juga, dia bisa dikecilin juga. Lalu mungkin kalau yang kurang cocok dengan hit counter punyanya si Wix ini, kita bisa mencari dari third party lainnya yang mungkin tidak disediakan di dalam market punyanya Wix ini, yaitu kita embed langsung dari web lain. Misalkan saya ambil dari web yang ini, freevisitorcounter.com ini. Yang cara untuk mengambilnya itu kita mesti ngambil codingnya itu ya kita nggak perlu bikin coding sih, kita cuma tinggal perlu copy generated code, nanti kita akan embed dia, namanya di embed ke homepage kita ini nanti ya. Jadi kita bisa tambahkan dengan menambahkan menu yang ada di sebelah sini, ada embed. Nah, embed widget. Nah, widget di sini nantinya dia kita bisa masukin kode nih. Nah, kodenya kita ambil dari web itu tersebut. Salah satu contohnya adalah ini. Kita mau pilih modelnya yang mana, mungkin yang ini kali ya. Nah, ini lebih lengkap soalnya kan kita bisa dapat yang today, yesterday, all, online. Nah, ini kodenya langsung muncul, tinggal di copy, kita paste ke dalam code-nya di sini, kita update, nanti dia akan berubah. Nah, itu dia. Ini tinggal perlu dikecilkan, terus kita masukin ke bawah, move to footer. Dan harusnya punya kita sudah tempatnya di mana? Cocoknya di sini kali. Nah, harusnya sih di sini ya, harusnya pengganti sini. Tapi kita contohkan saja, kita taruh di sini aja gitu buat menggambarkan. Ya kurang lebih ini sih. Jadi kalian menambahkan footer kalian dengan berbagai elemen paling standar supaya nggak terlalu rame kayak gini. Mungkin nanti akan saya rapikan, saya nggak masukin semua. Yaitu adalah ini, yaitu bagian teks kreatornya siapa. Kalau mau tambah lagi tambahkan alamat. Kalau mau lebih lengkap lagi ya tambahkan newsletter, ada social barnya, ada juga vertikal menunya. Dan visitor counter yang dimasukkan dengan cara menggunakan punyanya Wix dari Wix App Market. Dan atau kalian embed sendiri HTML menggunakan coding yang nggak perlu coding juga sih. Ini webnya tadi freevisitorcounter.com, kita bisa ambil dan taruh di sini. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.